Kami akan ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah berada di Tanjung Wangi, Banyuwangi. Ada Danita Riyadini dan juga Najwa Tayesida di Base Op Lanut Ngurah Rai. Ya, kita menuju ke Danita terlebih dahulu di Dermaga Tanjung Wangi, Banyuwangi. Danita, hari ini apa kemudian rencana yang akan dilaksanakan untuk membantu proses evakuasi dari KRI Nanggala 402? Ken, untuk rencana dalam proses evakuasi dari Nanggala 402 masih sama seperti sebelumnya, masih dikerahkan untuk KRI dan baru saja kurang lebih sekitar pukul 9.55 KRI Dr. Suharso kembali lepas sandar dari Dermaga Tanjung Wangi ini untuk kembali menuju ke perairan utara Bali dan mencari evakuasi juga untuk sisa maupun puing-puing dari Nanggala 402 karena harapannya adalah ketika adanya patroli atau kembali proses pencarian ada barang-barang, bagian-bagian kapal yang kemudian muncul di permukaan perairan utara Bali. Sementara untuk tim gabungan juga masih mengupayakan karena proses koordinasi juga masih terus dilakukan terutama dengan Ismerlo atau organisasi militer dunia yang fokus pada kemanusiaan terutama penyelamatan laut. Hal ini dilakukan untuk nantinya strategi yang akan dilakukan ketika akan pengangkatan atau pengambilan dari badan kapal, bangkai kapal Nanggala yang masih berada di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Dan untuk situasi dari posko yang berada di Banyuwangi, khususnya posko utama di Lanal juga saat ini masih disiagakan, masih beroperasi. Posko-posko yang mendukung atau posko pendukung juga masih ada di Dermaga Tanjung Wangi seperti posko dari SAR atau posko dari Marinir juga masih disiagakan. Di dermaga saat ini masih ada KRI juga yang masih bersandar seperti KRI Rigel, ada Teluk Banten, ada Bontang dan juga masih ada KRI ataupun maksud kami kapal bantuan baik dari Polri maupun dari Basarnas. Ken Ana. Ada informasi mengenai skenario yang kemudian dipersiapkan untuk proses pengangkatan dari KRI Nanggala 402 di sana. Persiapan untuk pengangkatan masih sama, berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ismerlo, ada badan atau organisasi internasional yang fokusnya pada penyelamatan di laut dan nantinya juga masih akan mengerahkan begitu kapal milik luar negeri terutama Swiss Rescue yang juga masih akan diperbantukan untuk menentukan posisi visual menggunakan drone bawah laut ROV yang juga masih akan terus diperbantukan dioperasikan di perairan utara Bali untuk nantinya menemukan titik pasti dan akan menggunakan kapal-kapal yang dipersiapkan setelah nanti hasil koordinasi dari Ismerlo karena mengingat bahwa kedalamannya mencapai 838 dengan cahaya yang sangat minim sehingga harus dilakukan secara berhati-hati dengan resiko yang cukup tinggi sehingga memang ini perlu koordinasi yang sangat matang dengan berbagai pihak terutama dengan organisasi internasional Ismerlo tersebut. Dan untuk pihak dari tim gabungan juga saat ini masih terus beroperasi, terus berupaya memaksimalkan dan nanti juga rencananya akan ada agenda tabur bunga pemirsa dan Ken Ana bersama Presiden Joko Widodo, namun ini juga masih terus dikoordinasikan untuk waktu tepatnya. Ken. Baik, terima kasih Danita Riyadini informasinya sementara dari Dermaga Tanjung Wangi di Banyuwangi. Kita beralih ke Najwa Tayesida yang sudah ada di Bali. Selamat siang, Najwa. Bagaimana kemudian rencana atau informasi terbaru yang bisa Anda peroleh dari Bali mengenai proses evakuasi KRI Nanggala 402 dan nampaknya di belakang Anda tengah ada aktivitas dari para personil TNI AL di sana? Ya, karena kalau saya mereview di Bali beberapa hari terakhir atau 2 hari terakhir dan hari ini, kami kemarin sempat berkunjung ke Base Op, tadi pagi juga ke sana, memang tidak tahu banyak aktivitas di Base Op Bandara Ngurah Rai. Kemudian kemarin kami juga sempat ke wilayah Celukan Bawang di Buleleng, Bali. Kami melihat di sana ada posko bantuan, namun memang aktivitas juga tidak terlalu banyak. Juga kami melihat ada beberapa kapal karet milik dari SAR
namun juga tidak bergerak ataupun juga standby. Dan kalau dilihat hari ini saya berada di Lanal Denpasar, di mana rekan-rekan dari TNI Angkatan Laut di sini kemudian melakukan doa bersama. Tadi ada doa bersama di Pura dan kemudian nanti juga akan melakukan doa atau sholat gaib di masjid yang ada di Lanal Denpasar ini. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Komandan Lanal Denpasar yang tadi baru saja usai melakukan doa bersama untuk mendoakan rekan-rekan kita ke-53 awak personel dari kapal Nanggala 5402. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Mungkin bisa dijelaskan ataupun juga diberikan informasi kepada kita apa yang dilakukan Lanal hari ini, doa bersama di Pura, nanti juga rencana juga akan ada doa gaib bersama, Pak ya. Baik, terima kasih Mas ya. Jadi di sini kami keluarga besar dari Pangkalan TNI AL yang ada di Bali ya melaksanakan doa bersama ya, untuk memberikan penghormatan kepada prajurit-prajurit terbaik dari Hiu Kencana KRI Nanggala 402 yang telah gugur dalam melaksanakan operasi penembakan yang di Laut Bali. Kita laksanakan doa bersama di Pura dan kita juga sudah laksanakan sholat gaib nanti yang ada di Masjid Lanal Pangkalan Utama TNI Angkatan yang ada di Bali ini, Mas. Mungkin ada doa yang khusus dipanjatkan kepada rekan-rekan kita ke-53 awak kapal ini dan mungkin buat keluarganya seperti apa? Mungkin ada doa khususnya. Ya, yang pasti kita sudah memberikan doa tersebut ya kepada prajurit-prajurit untuk dari KRI Nanggala ini, Mas ya. Tadi disampaikan Cuma Pinadito, kita dipimpin langsung sama beliaunya dan berikan yang terbaik bagi arwah-arwah prajurit dari Hiu Kencana 402 ini. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Tadi kan di Bali, memang saya sebutkan tadi di awal, memang kalau dibandingkan dengan beberapa hari lalu, aktivitas 1-2 hari ini memang tidak terlalu terlihatan, baik di base off, di pelabuhan ataupun juga di posko. Kita sebenarnya mengharap sekali karena informasi terbaru, baik dari Panglima, kemudian Kapolri ataupun juga Kasal mengenai update dari evakuasi ini, mengingat kita tahu sudah ditemukan posisinya, sudah dinyatakan bahwa ke-53 personel dinyatakan gugur. Kita sebenarnya menunggu informasi terkini dari pihak petugas ataupun juga dari pihak TNI mengenai bagaimana kondisinya, apa opsi kemudian untuk mengangkat dari tubuh kapal yang ada di kedalaman 838. Namun kami hingga hari ke-7 ini belum mendapatkan informasi terbaru mengenai bagaimana proses evakuasi dan seperti apa rencananya nanti. Kenana? Nah, Cota, tapi kalau dari pengamatan yang Anda lakukan di sana juga selama 7 hari ini, bagaimana kemudian aktivitas mungkin dari kapal-kapal yang kemudian bersandar di Pelabuhan Bali untuk membantu proses ini, termasuk mungkin kapal-kapal asing yang kemudian sudah datang juga di sana? Ya, karena kalau melihat aktivitas pesawat ataupun juga kapal dari beberapa negara, kami masih melihat kapal milik Amerika, Poseidon, di Bandara Ngurah Rai kemarin dan tadi pagi. Kami juga masih melihat beberapa helikopter yang memang digunakan untuk mobilitas yang terparkir di lanut Bandara Ngurah Rai. Dan kemarin ketika kami ke pelabuhan atau ke posko Celukan Bawang, kami masih melihat beberapa kapal karet milik SAR, namun memang kapal milik SAR ini di Celukan Bawang tidak beraktivitas ataupun standby begitu. Dan bahkan juga disediakan ataupun juga standby, yakni kapal milik dari Polair Polda NTB yang bersiaga menyiagakan 16 penyelamnya di perbatasan Laut Bali dan juga NTB. Namun sekali lagi, ini masih sebatas kemudian standby ataupun juga masih menunggu instruksi lebih lanjut, dan kita tentunya berharap nanti ataupun juga dalam waktu dekat ada keterangan resmi dari pihak TNI ataupun juga dari pihak Kasal begitu mengenai update apa yang diperoleh dari hasil evakuasi selama 1-2 hari ini setelah pada hari Minggu yang lalu selesai preskon di Bandara Ngurah Rai. Kayak di Jakarta. Ya, baik. Terima kasih Nachota Yesida mengabarkan dari Bali. Sebelumnya ada Danita Riyadini dari Dermaga Tanjung Wangi, Banyuwangi. Selamat kembali bertugas teman-teman. Kami tetap menunggu setiap informasi terbaru dari sana.